proses tahapan pembuatan kriya logam itu apa tahapannya? Pertamanya Untuk yang diambil untuk ornamen plat dulu ya. ya, yang lempengan, dari lempengan masih kosong itu. Oh iya. Untuk yang dari berat itu pertama kita siapkan untuk desain gambarnya. Kalau sudah siap, kita tempelkan di bahan lempengan tersebut dan kita pahat. Dan selesai kita pahat gambar tersebut, itu kita mulai dibakar. Untuk pembakaran biar bahannya itu agak lembek. Setelah proses pembakaran, kita cuci pakai cairan kimia untuk membersihkan kertas dan selesai dibakar tersebut. Dan selesai dibakar, selesai bersihkan, dan kita mau bikin ornamen tersebut itu dikeluarkan dimensinya atau dibentuk tersebut menurut konsumen yang diminati. Jelaskan alat-alat tradisional yang kami pergunakan dalam kerajinan, khususnya pembikinan kerajinan logam tembaga ataupun kuningan, yaitu mulai dari ondel. Ondel ini di toko jarang yang jual dan namanya pun aneh. Ini ondel untuk membuat tekstur halus. Terus yang ini untuk membuat tekstur garis-garis. Yang ini petil. Petil itu alat untuk menghaluskan bagian yang diisi untuk kekuatan bagian pinggir dari bibir yang akan dibikin. Terus yang ketiga ondel yang melulu. Melulu itu mukanya agak cembung, yang fungsinya untuk membuat tekstur bulat. Terus yang ini fungsinya untuk meraih bagian dalam yang sulit untuk dijangkau oleh ondel yang pendek. Terus yang ini namanya bukan. Bukan itu ada bukan kecil, bukan besar, yang fungsinya nanti lain-lain. Terus yang ini kondi. Kondi itu untuk membuat penosan atau apa ya istilahnya, benjolan setengah lingkar yang untuk membuat tekstur kayak apa ya, bola-bola kecil. Yang ini untuk palu pipih agar untuk meratakan plat yang bergelombang. Terus ini ada gunting yang untuk memotong plat yang mau dikerjakan. Terus ada jangka-jangka yang bermacam-macam ukuran untuk memastikan lingkaran atau membuat kerucut pada bidang yang mau dibikin atau mau dibentuk. Terus ada lagi namanya ganden. Ganden itu palu kayu yang fungsinya untuk
buka atau menyiutkan bagian plat agar tidak terjadi bekas, biar halus. Terus ini namanya ondel babaran yang untuk membuat tekstur yang mengkilap. Terus sesuai dengan permintaan order. Terus ini swul itu untuk landasan penempaan di bagian bahan bakunya, di bagian platnya. Ini ya juga swul namanya, tapi beda. Ini swul apem yang untuk membuat lengkungan-lengkungan pada bentuk yang melengkung. Ini adalah swul kepah yang fungsinya untuk meratakan bagian yang habis dilas. Terus ini juga untuk bagian lengkungan-lengkungan yang kecil. Kalau yang ini swul babaran, tapi ini harus mengkilap biar nanti bagian yang ditempa itu bisa halus dan mengkilap. Terus yang ini bahan bakunya. Ini bahan bakunya dari pabrik tembaga untuk membuat kerajinan itu. Pasarnya kemana aja? Kita ke Perancis, Belanda, Australia juga, sama Hawaii. Kebanyakan bayar-bayar kita yang udah netap situ. Barangnya apa aja itu yang biasa mereka pesan? Lampu-lampu gantung. Jadi lampu-lampu gantung yang modelnya cuma minimalis saja, nggak seperti lampu robyong-robyong itu nggak sih mas. Cuma lampu-lampu gantung yang modelnya mungkin untuk orang Indonesia kurang suka ya. Tapi kalau di luar kebanyakan masalahnya seperti itu. Modelnya cuma ada 5 item sih, kita modelnya cuma itu aja. Jadi dari dulu, udah dari dulu. Iya. Terus itu yang sekarang lagi rame itu kan yang hiasan dinding itu apa namanya Mbak? Wall decor. Nah itu rame nggak? Kalau kita untuk wall decor ya ada peminatnya, cuma kalau kita spesialisnya memang ke lampu, bukan ke wall decor. Ada beberapa, cuman nggak banyak. Oke. Kecil saya itu memang udah dilahirkan di sini, udah jadi pengrajin memang. Awalnya itu sejak SD saya udah diajari sama bapak saya, itu diajari nutuk-nutuk itu. Ini caranya nata. Cerita saya waktu kecil itu bikinnya bukan kerajinan, bikinnya alat tradisional, bikin dandang, kenceng. Terus kelanjutan saya ada di Jogja, rumahnya Pak Sabto. Itu di training bikin kerajinan ya, sampai sekarang berlanjut. Alat tradisional itu bikin alat rumah tangga, bikin dandang, kenceng, kuali,
seret untuk memasak rumah tangga. Itu mendengar tumang itu ya pasti identik dengan kerajinan, ukir Kuningan tembaga. Nah kemudian lebih tertarik lagi ketika banyak bertemu dengan masyarakat Tumang. Kemudian akhirnya ya apa ya, ada rasa kurang puas ketika tidak mengerti tentang alur mengapa Tumang itu kok menjadi sentra kerajinan seni ukir Kuningan dan tembaga. Yang pernah ditempati Ki Ageng Rogosasi kan itu. Kalau di RT sini itu namanya Pandean sebenarnya. Ini tempat empu tadi ini. Ada panggilan, ada kemasan. Kemasan juga termasuk di sini. Juga banyak kemasan dari di sini dulu. Itu mbah saya itu juga kemasan. Ahli pembuat perhiasan, ya. Sebenarnya anak muda itu pengen meniru proses kreatif, proses menciptakan karya seni itu langkah-langkahnya mendamaikan antara tukang dan seniman kira-kira begitu. Ya, betul. Terjebak di tukang karena memang kebutuhan sehari-hari ada. Ya. Tapi untuk mengekspresikan isi batin kita perlu berkarya seni tadi. Ya. Cerita ini, cerita tadi tentang Babaran itu fungsinya itu apa selain estetika? Ya. Apa menurut pengalaman lo? Kalau setahu saya itu tekstur untuk khususnya tembaga ya Pak, itu di samping untuk menghaluskan, untuk menghias juga, itu fungsinya merapatkan pori-pori. Karena tembaga itu kalau nggak dikasih tekstur itu, kita contohkan dikasih minyak tanah ya, itu rembes Pak. Kalau udah ditekstur karena pori-porinya rapat kan, nah itu nggak rembes. Ada lagi yang ini yang buat masak ya, seperti dandang, kenceng dan sebagainya itu katanya ya kalau yang dari tembaga itu lebih enak gitu. Karena barang seni kan nggak terbatas, jadi nggak terbatas relief, patung dan sebagainya. Barang yang kecil pun bisa itu dikatakan barang seni bernilai tinggi itu. Oke, ciri khas barang kerajinan atau seni di sini apa, ciri khas dan keunggulannya apa? Kayaknya teksturnya Mas, tekstur. Di sini ada beberapa macam tekstur yang tidak dimiliki oleh pengrajin lain dari luar pun itu sepertinya nggak ada. Di sini ada ciri khas itu. Namanya apa? Bisa ya seperti Babaran, kemudian tekstur acak itu bagus tuh, dan itu masih bisa dikembangkan itu. Di tempat lain ada ya? Ya kalau ada sih nggak seperti sini, bentuknya lain seperti di India, Bangladesh itu juga ada tekstur. Di sini lain Mas itu. Itu ciri khas dan hasil penemuan asli. Yaitu tinggalan dari nenek moyang, juga dikembangkan pengrajin sini termasuk saya juga mengembangkan tekstur itu. Banyak Mas tekstur itu. Itu menyimbolkan apa tekstur itu? Gimana ya, tekstur itu sepertinya melambangkan semacam ketelatenan kita membuat barang itu biar lebih indah, lebih bagus gitu. Karena kalau barang yang polos saja ya semacamnya seperti barang pabrikan, tapi kalau dikasih tekstur yang macam-macam hasilnya bagus Mas ya. Kalau saya menjadi
anak cucunya orang Tumang akan mengatakan saya bangga, kemudian akan berlanjut kepada sebuah action, yaitu berpikir, menggali, dan bertindak bagaimana Handar Beni